Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sedang mendalami indikasi pelanggaran pemilu oleh partai politik. Bawaslu mengungkap ada 2 partai politik selain PSI yang terindikasi melanggar aturan pemilu. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan selain Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ada 2 partai politik lain yang terindikasi melanggar aturan pemilu. Namun nama-nama partai itu belum diungkapkan karena Bawaslu masih mencari bukti-bukti tambahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik. Menurut Bawaslu, pelanggaran yang dilakukan oleh PSI adalah karena menampilkan logo dan nomor urut partai sebagai citra diri peserta pemilu. Bawaslu juga mempermasalahkan iklan PSI yang menampilkan alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri bagi Presiden Jokowi di pemilu mendatang. Tidak ada satupun wajah. Dalami, kami sedang melakukan klarifikasi terhadap beberapa partai yang lain. Nah, tunggu sampai tanggal mainnya, baru nanti itu akan kami lanjutkan dan kami laporkan kepada teman-teman. Nah, tapi sekarang mengenai PSI kan kami sudah serahkan itu kepada Sentra Gakumdu. Itu partai lama, boleh dilakukan oleh partai lama. Baik karena ada iklan di media elektronik, atau ada juga di internet, ataupun juga ada di media cetak. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. PSI diperiksa atas laporan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang menilai PSI telah melakukan dugaan pelanggaran start kampanye dengan beriklan di Harian Jawa Pos pada 23 April yang lalu. Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wasekjen Chandra Wiguna beserta Ketua Umum PSI Grace Natali tiba di gedung Barreskrim Polri pukul 9 pagi. Grace Natali menyatakan PSI menghormati proses hukum yang berjalan dan PSI akan memberikan klarifikasi kepada para penyidik. Grace menjelaskan dalam iklan yang ditampilkan koran Jawa Pos tidak ada satupun nama-nama caleg dari PSI ataupun wajah dari pengurus PSI. Menurut Grace, selain PSI banyak partai lain dan tokoh lain yang terang-terangan beriklan melalui baliho atau spanduk di sudut-sudut kota. Sekjen PSI menilai apa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap PSI. Raja Juli Antoni optimistis penyidik Barreskrim akan bekerja optimal dan profesional serta PSI akan lolos dari jerat hukum. Jadi ini materi yang dipermasalahkan oleh Bawaslu dan menyebabkan kita dipanggil hari ini. Ini adalah polling yang PSI lakukan di media cetak terkait dengan alternatif cawapres untuk Pak Jokowi dan juga kabinetnya. Bisa dilihat di sini tidak ada satupun wajah atau nama pengurus atau orang PSI yang ada di dalam polling ini. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia bermula ketika PSI memasang iklan di koran Jawa Pos pada 23 April. Dalam iklan terpampang nama dan foto calon wakil presiden alternatif untuk Jokowi serta calon menteri kabinet Jokowi periode mendatang. PSI dinilai melakukan kampanye di luar jadwal. Sekjen dan Wasekjen PSI pun terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun. Mei, Badan Pengawas Pemilu melaporkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Barreskrim Polri. Laporan ini atas dugaan adanya pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di media cetak oleh 2 pengurus PSI, Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna. Seperti dilansir cnnindonesia.com, keduanya dilaporkan atas dugaan melanggar pasal 492 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 terkait kampanye di luar jadwal dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda paling besar 12 juta rupiah. Dalam iklan yang dipasang pada koran Jawa Pos 23 April 2018 lalu, PSI menampilkan 12 foto dan nama calon wakil presiden alternatif untuk Joko Widodo. Selain itu juga tercantum nama calon menteri untuk kabinet Joko Widodo periode 2019-2024. Di bagian atas iklan terdapat tulisan, "Ayo ikut berpartisipasi, memberi masukan." Raja Juli menegaskan iklan tersebut merupakan bagian sosialisasi dan pendidikan politik. Mengacu pada pasal 274 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur materi kampanye terkait visi, misi, dan program partai politik peserta pemilu. Tak mau tinggal diam, Sekjen PSI Raja Juli akan melaporkan Badan Pengawas Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu 23 Mei 2018. Dukungan untuk PSI juga datang dari desainer sepatu asal Bali, Nilo Jelantik yang membuat petisi "Jangan penjarakan Raja Juli Antoni" di change.org. Hingga Selasa siang petisi ini sudah ditandatangani 11.600 orang. Tiffany Raitama, CNN Indonesia.
Hubungan antara PSI dan Bawaslu belakangan ini memanas ya, bukan karena nggak pakai AC, tapi karena memang ada sesuatu hal yang panas di sini setelah ada dugaan curi start kampanye. Sebenarnya apa duduk persoalannya serta mana yang halal dan mana yang haram dilakukan partai politik di masa-masa sebelum kampanye resmi seperti masa-masa sekarang. Untuk membahasnya saya sudah bersama Ibu Dewi Petalolo, Komisioner dari Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih Bu Dewi sudah datang. Kemudian ada Rian Ernest, juru bicara bidang hukum dari Partai Solidaritas Indonesia. Rian juga tadi hadir di Barreskrim Polri. Terima kasih Rian sudah datang. Kemudian ada Wahidah Suaib, peneliti pemilu dari Kemitraan dan juga mantan Komisioner Bawaslu. Terima kasih Ibu Wahidah sudah datang. Saya mau ke Bu Dewi dulu. Saya mau tanya ini sebenarnya. Apa sebenarnya dosa dan kesalahan dari Rian dan kawan-kawannya di PSI sehingga Bawaslu sampai harus melakukan tindakan seperti ini? Tapi lebih asik dijawabnya di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Pertanyaan saya yang menggantung, apa sih sebenarnya dosa atau kesalahan Rian dan kawan-kawan sehingga Bawaslu sampai harusnya menjadi seperti ini gitu, Bu Dewi? Ya, judulnya tadi serem banget ya, kok memanas. Iya, karena saya lihat di luar agak panas sebenarnya. Saya kira begini, Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang terindikasi melakukan pelanggaran. Hasil pengawasan dari Divisi Pengawasan Bawaslu itu ditemukan ada iklan yang ditayangkan, dimuat di media Jawa Pos ya, yang memuat logo atau lambang dari PSI dan juga nomor urut. Nah, kalau kita kaitkan dengan definisi kampanye di pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 2017, kampanye itu kan aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, program kerja dan atau citra diri. Jadi citra diri ini bisa berdiri sendiri, tidak harus memenuhi unsur kumulatif bersamaan dengan penyampaian visi, misi dan program kerja. Ini tuh interpretasi dari Bawaslu sendiri atau memang ini interpretasi yang sudah disepakati oleh semua gitu? Bawaslu sama sekali tidak punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang. Jadi apa yang kami lakukan di dalam proses penegakan hukum itu selalu mengacu pada norma undang-undang. Jika di dalam norma undang-undang itu tidak ada penjelasan yang tegas tentang definisi dari sebuah unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, kami harus meminta pendapat. Pertama, pendapat pembentuk undang-undang. Perundang-undangan yang dimaksud ini kan bukan hanya undang-undang, tapi juga PKPU. Sebagai regulasi teknis yang menindaklanjuti konsep-konsep umum yang ada di undang-undang. Kedua, kita bisa mendengarkan atau meminta pendapat ahli. Sehingga putusan yang kami ambil di dalam proses penanganan pelanggaran itu betul-betul objektif. Apakah dua proses itu sudah dijalankan dan hasilnya apa? Ya, jadi proses penanganan pelanggaran terhadap temuan PSI pelanggaran oleh partai PSI ini kami lakukan melalui sebuah proses yang panjang. Karena ini berkaitan dengan penegakan hukum, tentu harus ada langkah-langkah yang cermat, hati-hati ya sebelum mengambil keputusan. Karena ini berkaitan dengan pemberian sanksi. Jadi standar bekerja kami sebenarnya sudah jelas, tegas diatur di dalam peraturan Bawaslu kami. Jadi di dalam pembahasan temuan ini kami melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan yang bergabung di Bawaslu yang disebut dengan Sentra Gakumdu. Kami melewati tahapan pembahasan pertama. Pembahasan pertama kemudian disepakati bahwa temuan ini memenuhi unsur formil dan unsur material. Ya, unsur formil itu jelas siapa yang dilaporkan, kemudian ada saksinya, ya, kemudian ada barang buktinya, ya. Itu jelas semuanya. Kemudian unsur material kapan peristiwa itu terjadi. Karena ini berkaitan dengan keterpenuhan syarat agar temuan itu bukanlah sebuah temuan yang kadaluarsa. Karena di dalam penanganan pelanggaran ada batas waktu. Lex spesialis di dalam penanganan pelanggaran itu kan soal waktu. Seperti muter musik, kalau boleh saya fast forward sedikit Ibu. Keputusan dan sanksinya apa untuk PSI dengan dari proses panjang yang sudah dilakukan oleh Bawaslu tadi?
pelanggaran terhadap pasal 275 dan 276, kan 275 itu mengatur tentang bentuk-bentuk kampanye. Huruf F itu mengatur tentang kampanye dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan internet. 276 itu mengatur tentang waktu yang bisa digunakan untuk kampanye melalui media. Ya, itu 21 hari sebelum hari pemungutan suara. Berarti kalau kita mengacu kepada jadwal yang dikeluarkan oleh KPU, ya, PKPU nomor 5 tahun 2018, perubahan terhadap PKPU 7 2017 maksud saya itu baru boleh dilakukan pada bulan Maret. Ya, jadi saat ini tidak boleh ada aktivitas kampanye yang menggunakan media, karena dan itu ini sebuah curi star. larangan. Itu Hukumannya? masuk kategori pelanggaran Punishment-nya kampanye di luar jadwal. Punishment-nya apa? Pasal 472 jelas, apabila dilakukan oleh peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidananya itu adalah sanksi pidana kurungan 1 tahun dan denda 12 juta. Oleh karena itu kenapa Bawaslu kemudian menggulirkan kasus ini kepada Barreskrim Polri gitu ya? Iya. Oke, saya mau ke Rian dulu. Rian, Anda cukup bisa menerima penjelasan dari Ibu Dewi atau banyak logika yang Anda nggak ketemu sebenarnya? Sebenarnya yang Ibu Dewi sampaikan secara hukum saya pikir udah pada tempatnya gitu ya, segala prosedur dilakukan. Meskipun dari PSI merasa perdebatan hari ini antara teman-teman di Bawaslu juga dengan kita di PSI adalah soal citra diri ini. Itu yang menjadi titik dispute. Itu sebenarnya. Artinya gini loh, pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu sudah atur bahwa salah satu unsur kampanye adalah citra diri. Permasalahan hari ini adalah undang-undang itu tidak mengatur apa sih citra diri itu. Dan koreksi saya kalau saya salah, setahu saya sampai hari ini belum ada produk hukum yang masuk dalam peraturan perundang-undangan yang bisa mendefinisikan secara konkret apa itu citra diri. Parameternya apa, batasannya apa. Jadi setahu kami adalah citra diri itu diartikan berdasarkan kesepakatan antar lembaga nih. Jadi pihak Bawaslu undang beberapa pihak untuk ngobrol juga dengan ahli. Lalu mengatakan oke, dengan demikian logo dan nomor urut memenuhi unsur citra diri tadi. Bukan itu sudah merupakan prosedur yang harus dilalui dan sudah sesuai prosedur gitu ya? Pada akhirnya begini, pasal 1 angka 35 mengatur definisi kampanye. Yang kalau dilanggar menghasilkan apa? Kurungan atau pidana. Pidana ini kan sebenarnya menenggut hak asasi seseorang nih. Saya bisa dikurung 1 tahun. Pertanyaannya, apakah wajar memenjarakan seseorang atas dasar frase citra diri yang ambigu dan multitafsir dan tanda kutip pasal karet? Saya pikir akan lebih wajar hari ini apabila misalnya let's say ada peraturan PKPU yang menjelaskan citra diri. Ini loh jelas gitu. Oh, kita akan ikut, semua partai politik akan clear, oh ini maksudnya citra diri. Jadi bukan karet yang bisa diinterpretasikan atau ditafsirkan oleh orang-orang tertentu. Karena kalau saya boleh tambahkan, citra itu kan nggak diatur di mana-mana. Kalau kita lihat, akhirnya kita merujuk biasanya kalau orang hukum nih, lihatnya ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mas Budi. Saya kutip soal citra. Citra itu adalah gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai organisasi. Gambaran. Atau arti lainnya adalah kesan mental atau bayangan visual. Nah, logika dasar. Apakah cukup hanya dengan melihat logo, lalu kesan atau bayangan seseorang terhadap sebuah partai itu kebayang gitu. PSI ini kan ceritanya partai milenial, partai anak muda, anti korupsi, anti intoleransi. Pertanyaan dasar, apakah hanya dengan sekedar logo dan nomor begini, lalu apakah orang mendapatkan kesanan bayangan itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini. Begitu. Oke, Bu Wahida, Anda lihat citra diri itu sudah ini kan yang menjadi dispute adalah citra diri. Citra diri yang kemudian membuat PSI, Rian dan kawan-kawan menjadi quote-unquote terhukum gitu. Anda lihat Bawaslu sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan kaidah politik, kaidah fatsun politiknya atau kaidah hukumnya sudah melakukan vonis dan proses yang seperti ini? Undang-undang memberi mandat dan kewenangan Bawaslu, kewenangan atribusi ya untuk kemudian menjelaskan maksudnya indikator operasional ya, atau menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi norma dalam undang-undang. Dan dalam hal ini Bawaslu telah menurut saya itu menempuh prosedur yang ada. Saat PKPU dan Perbawaslu belum ada, tapi kemudian ada inisiatif untuk melakukan kesepakatan dengan KPU, Komisi Penyiaran ya kalau nggak salah. Apa? KPI KPI ya, untuk kemudian mendefinisikan
Nah kemudian yang kedua memang Tapi menurut Anda betul definisi itu tercipta atas dasar konsensus dari pihak-pihak yang diajak kompromi dengan oleh Bu Dewi dan kawan-kawan di dari Bawaslu? inisiasi membuat indikator, membuat aturan, menurut saya itu sudah tepat ya. Oke. Sebagai antisipasi awal sebelum PKPU dan Perbawaslu keluar. Karena PKPU dan Perbawaslu keluar itu juga tidak semata pada kewenangan Bawaslu dan KPU. Ada kemudian aturan agar mereka melakukan konsultasi kepada DPR. Sebagai orang yang ada di pinggir lapangan gitu, Bu Wahida ya, pernah ada di tengah lapangan tapi sekarang ada di pinggir lapangan. Ada lihat citra diri mana yang paling pas? Citra diri quote unquote yang dilakukan atau yang diopinikan atau yang dipersepsikan oleh Ibu Dewi dan kawan-kawan di Bawaslu, atau seperti yang Rian katakan, mana yang lebih pas? Sebenarnya saya bisa gabungan dari keduanya gitu ya. Jadi susah juga dong. Maksudnya bisa. Tapi kemudian gini, sekarang gini pertanyaannya gini. Kita bicara Partai Golkar, Demokrat atau PSI. Kira-kira dengan cara apa partai menunjukkan bahwa inilah kami? Biasanya kan dengan lambang. Biasanya dengan nomor urut. Itu citra diri. Nah, itu bagian dari citra diri. Jadi itu bagian dari sekalipun enggak semua tentang itu saja. Baik. Sebelum kita masuk ke proses hukum dan ada sesuatu apa di balik ini, monggo silakan. Ya. Anda lihat citra diri, Anda setuju bahwa itu masalah citra diri? Apa sih identitas peserta pemilu? Kita masuk dari situ dulu ya. Identitas partai politik itu kan sudah pasti dia punya logo. Makanya syarat untuk menjadi peserta didaftar sebagai peserta pemilu, partai politik harus punya logo. Oke. Kedua, apa identitas sebagai peserta pemilu? Nomor urut. Itu identitas yang melekat pada setiap partai politik. Dan itu citra peserta diri. pemilu. Dan itu Iya. citra diri. Tidak perlu harus kampanye isinya Orang kalau apa, melihat milenial, gambar intoleransi, dan atau nomor, korupsi. itu dia sudah tahu. Oh PSI ini logonya seperti ini, nomor ini. Oke. Orang bisa membedakan antara parpol yang satu dengan yang lain dengan melihat logo dan nomor urut. Itu pertama. Oke, nanti Kedua, sekali lagi saya mengulangi, Bawaslu tidak punya kewenangan menafsirkan. Oke. Karena ini berkaitan dengan penegakan hukum, dia harus punya kepastian. Kemudian menafsirkan norma itu, saya katakan tadi kan, bisa kita meminta pendapat pembentuk norma itu. Kedua, pendapat dari ahli. Ya. Dan dua-duanya sudah dilakukan Karena oleh ahli Anda ya, Bu, itu ya? kan kalau kita lihat salah satu sumber hukum itu kan pendapat ahli. Pendapat ahli itu patut kita pertimbangkan ketika tidak ada sebuah definisi yang tercantum di dalam undang-undang. Itu kami lakukan. Baik, saya kasih kesempatan Rian untuk menjawab, tapi usai jeda berikut ini kami kasih kesempatan untuk pikir-pikir sejenak. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Rian, apa yang gimana? Ada punya jawaban? Oke, jadi saya akan tunjukkan dulu mungkin. Oh, dibuka ke ini. pemirsa, Ini ya. Supaya terbayang, kita hari ini mendiskusikan apa sih. Lalu inilah publikasi yang PSI muat di Jawa Pos. Seperti dilihat, apa sih kesan yang ditimbulkan di sini? Tentu selain dari logo dan nomor urut tadi. Di sini nggak ada loh ketua umum kami, nggak ada juga pengurus PSI. Berbeda dengan misalnya partai-partai lain yang melakukan publikasi yang memuat ketua umumnya, Oh, ada tuh ya, Rian? warna partainya, slogan partainya. Dan ini bahkan ada partai melakukan ini sehari sesudah kami memuat publikasi ini di Jawa Pos. Tapi kenapa harus pakai lambang dan pakai nomor seperti yang kemudian tadi dipersoalkan oleh Bawaslu? Nah, dalam hal tersebut saya mau sedikit menanggapi. Jadi pasal 1 angka 35 di Undang-Undang mengatakan unsur kampanye itu kan sebenarnya meyakinkan pemilih. Pertanyaan besarnya, apa iya hanya dengan sekedar logo lalu Anda teryakinkan untuk misalnya memilih PSI? Karena itu kami tetap berpandangan bahwa harus ada kesan loh yang ditimbulkan dari citra diri itu. Tentu nggak cukup hanya dengan logo parpol dan nomor urut. Karena misalnya itu memang pandangan pihak Bawaslu, harusnya kan undang-undang memuat unsurnya berarti bukan citra diri, berarti visi, misi, program, dan atau identitas parpol. Jadi clear, oh berarti kita jangan pernah sentuh identitas parpol. Kalau sekarang seperti saya sampaikan, pasal ini multitafsir, pasal karet, dan bahkan belum ada peraturan KPU-nya. Tapi kenapa Sian PSI kemudian bermain-main dengan api? Kalau kita lihat ini pasal yang multitafsir, mungkin juga akan menjerat Anda dan partai Anda. Kenapa harus mengambil risiko yang cukup tinggi untuk bisa dipidanakan loh secara pemilu? Ini bisa punya akibat hukum dan akibat elektoral juga jika memang Anda nanti terbukti bersalah. Satu hal kita sebenarnya yakin secara hukum langkah yang kita lakukan ini adalah benar. Meskipun lagi-lagi namanya multitafsir ya ada resiko dong. Tapi ini adalah partai anak muda
inilah bentuk perjuangan kami dan juga mungkin menjadi pengalaman kami juga kan dalam berpolitik. Kami tetap yakin dan optimis dan kami ya tetap kooperatif dan hadapi ini dengan berjiwa besar. Di Bawaslu tadi ada perkembangan apa yang bisa Anda share sebelum kita masuk ke topik lain? Oh, di Bareskrim ya? Ya, di Bawaslu lagi, di Bareskrim. Bareskrim. Oke sekali, penyidiknya sangat kooperatif, pertanyaannya juga nggak ada yang sifatnya menyudutkan kita gitu. Dan memang pada saat kita sampaikan bahwa ada inkonsistensi nih Pak Polisi antara pasal 1 angka 35 Undang-Undang dengan pasal 274. Yang dua pasal ini sama-sama mengatur soal kampanye. Kalau yang atas mengatur arti kampanye, yang pasal 274 mengatur materi kampanye. Definisi mengatur ada unsur citra diri seperti Ibu Dewi sampaikan. Di pasal 274 ini unsurnya hanyalah visi, misi, dan program. Karena ini inkonsisten, ya lagi-lagi. Jadi bingung dong, mana yang mau kita pilih? Nah, dari penerawangan atau penciuman Anda dan kawan-kawan PSI, kenapa kemudian Bawaslu mempersoalkan hal yang harusnya dalam perspektif Anda tidak dipersoalkan gitu? Memang hari ini kita ngobrol memang menimbulkan banyak pertanyaan dari kami nih PSI. Anda tanya nanti akan dijawab Bu Dewi. Karena misalkan pada saat kita diperiksa kita tanya dong sama teman-teman yang periksa kami, ini laporan dari mana? Oh, ini temuan salah satu komisioner. Oke. Lalu pas kita cek lagi seperti saya sampaikan tadi, di harian yang sama, hanya beda 1 hari, ada partai lain melakukan hal yang lebih nyata dan jelas. Ini menurut kami ya, menurut PSI. Nggak ada temuannya. Nggak ada temuannya? Hari ini info yang kami dapat dari berita, kayaknya mulai diproses. Mungkin Ibu bisa klarifikasi, tapi paling tidak di time frame yang begitu ketat, di harian yang sama, asumsinya apabila komisioner tersebut langganan koran yang sama, masa iya hari besok dia nggak baca gitu. Jadi ini sebenarnya bukan kita ingin menuduh, tapi ya ini kan kita boleh lah ya menduga-duga gitu ya. Sambil bertanya. Kak Wahida menjawab ya Kak Wahida, apakah kasus-kasus ini juga memang lumrah sekali kemudian dalam sengketa-sengketa pemilu, menjelang pemilu, hal-hal seperti ini, dan bagaimana sih sebenarnya masa-masa yang lalu kemudian ini penindakannya. Tapi sebelum dijawab, saya mau tampilkan dulu ada Twitter dari politisi PSI Guntur Romli yang kemudian tadi mungkin menyasar apa yang Rian katakan. Ini boleh ditampilkan nggak? Apakah ini yang dimaksud oleh Rian dan banyak politisi PSI? Ya, di B di mana ya? Di belakang saya. Oke, ini dia. Ini tweet dari Muhammad Guntur Romli ya, Yan ya, dan Ibu. Makanya saya bilang PSI dizalimi Bawaslu. Waduh, hashtagnya serem sekali tuh. Bukan panas lagi Bu, dizalimi. Lagi bulan puasa kan. Itu kemudian ada ini yang kiri itu adalah iklannya PSI yang di bawah Rian, tapi yang kanan ada Partai Amanat Nasional kalau tidak salah, ada lambang juga, ada ketua umumnya di situ, dan di bawahnya ada Partai Demokrat. Ini maksud Rian ya? Iya. Ada perbedaan di sini nih. Dan bahkan kalau kita lihat di sebelah kiri tidak ada pengurus PSI sama sekali. Di sebelah kanan kita lihat ada pengurus PAN beserta anggota DPR dari PAN. Di bawah juga Partai Demokrat, ada logo, nomor urut dan juga Pak Ketua Umum gitu. Ya Pak, tapi yang hari ini dibawa ke ranah hukum, yang ingin dipidanakan, yang ingin dikurung selama 1 tahun, PSI, partai baru, partai anak kecil tanda kutip. Oke, sebelum Kak Wahida, Bu Dewi deh, ditanggapi deh. Ini ada aroma apa, dan kemudian itu kan juga telak sekali Bu. Lebih parah kata Rian, lebih parah, bukan kata saya. Saya kira proses penanganan pelanggaran pemilu itu oleh Bawaslu sangat transparan ya. Jika ada temuan, kami pasti selalu publikasi. Kalau memang ada indikasi pelanggaran yang didapatkan oleh PSI, boleh dilaporkan. Jalurnya kan sebenarnya sangat jelas. Penanganan pelanggaran di Bawaslu itu bisa dari pintu temuan ataupun laporan. Kebetulan kasus PSI memang temuan. Kedua, kalau ada tuduhan itu kan perlu dibuktikan. Jadi terhadap apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah dalam proses penanganan oleh Bawaslu. Oke, jadi tidak terinformasikan saja ke Rian ya, bahwa itu juga diproses. Memang butuh waktu. Saya kira kami publikasi setiap hari ketika wartawan bertanya soal PAN, kami sampaikan. Tidak ada satupun yang kami sembunyikan. Itu temuan juga Bu ya? Iya, temuan. Jadi memang proses ini sedang berjalan, dan itu memang hasilnya baru bisa kami sampaikan ke publik ketika kami sudah sampai pada putusan. Mewakili Rian dan kawan-kawan yang saya wawancara kemarin, kenapa PSI cepat sekali, kenapa yang lain tidak? Ada juga partai yang kemudian
dituding mengiklankan di televisi bahkan itu yang lebih itu. Saya kira standar waktu sama, nggak ada ya? yang lebih cepat, nggak ada yang diperlambat. Karena kalau diperlambat bisa kadaluarsa. Kalau dipercepat mungkin tergantung proses. Kalau memang cepat kami mendatangkan saksi, kami mengklarifikasi ahli, kemudian pihak terlapor pelapor kooperatif, pasti proses itu akan cepat. Jadi standar mengukur kinerja kami itu kemudian mengatakan bahwa kok PSI cepat sekali, ini menunjukkan kami kok punya tadi kan kesannya kok kami dizolimi tadi kalau tagarnya itu. Saya kira ini ingin saya sampaikan sama sekali tidak ada. Bahkan partai yang kami terima secara kalau saya nggak salah itu ya saya dan ketua itu PSI lah partai pertama yang datang berkunjung ke kantor Bawaslu, dan pada kesempatan itu kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi sebenarnya kami tidak pernah ada diskriminasi. Terbantahkan tadi ya suzonnya Rian. Tapi Anda lihat Bu Wahidah, prudensialitasnya sudah terjaga belum dari proses yang berjalan ini, dari proses yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu? Pertama, dari sisi 3 hal yang saya soroti, dari sisi ketepatan waktu penanganan, yang kedua prosedur, dan ketiga substansi gitu ya. Dari ketepatan waktu, temuan ini tidak melewati batas kadaluarsa. Kemudian diteruskan ke ini ya, di pembahasan pertama, kemudian diteruskan ke kepolisian. Yang kedua, secara prosedur, Bawaslu telah memenuhi prosedur, mengundang PSI, dari temuan itu kemudian mengundang ahli gitu ya, bahkan mengundang ketua kalau nggak salah, tapi kemudian Bu Ketua tidak hadir ya, 2 kali diundang, tapi tidak hadir ya gitu. Nah kemudian yang ketiga secara substansi gitu ya, dari pasal 1 ayat 35, kemudian pasal 275, kemudian 275 tentang bentuk-bentuk kampanye, kemudian 276 tentang waktu pelaksanaan kampanye, kemudian pasal pidana bahwa tidak boleh melanggar ketentuan waktu kampanye. Secara 3 hal itu sebenarnya sudah memenuhi menurut saya apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Indra penciuman Anda mencium apa yang Rian dan kawan-kawan cium nggak? Bahwa ada aroma lain gitu, ada kok kenapa PSI doang, kenapa yang lain tidak diproses? Itu kan Rian suara hatinya. Nah, Anda mencium aroma yang sama atau enggak? Oke, saya melihat begini bahwa saya mengetahui bahwa kemudian ada proses terhadap partai lain yang saat ini sedang ditangani oleh Bawaslu. Sehingga kemudian saya melihat bahwa ini persoalan waktu saja. Tapi memang sejatinya Bawaslu harus lebih transparan, lebih tegas menunjukkan sikap yang sama terhadap keduanya nanti misalnya. Dari pengalaman Anda untuk kasus yang sama misalnya memperlakukan PSI seperti ini misalnya, yang lain pun sejatinya seperti itu nanti. Tapi kita menunggu nanti hasil proses yang dilakukan oleh Bawaslu. Bu Wahidah, dari pengalaman Anda menjadi komisioner Bawaslu, kasus-kasus seperti ini ujungnya akan apa? Salaman gitu, damai, atau akan berakhir dengan pidana? Kalau di periode kami dulu itu memang sebenarnya perbedaan perspektif terhadap satu pasal ya, itu memang sering terjadi gitu ya. Tapi sepanjang periode kami itu tidak ada yang tadi istilahnya itu berakhir dengan damai gitu ya. Kami pernah memproses pidana Bu Megawati dan Pak Prabowo sebagai calon presiden waktu itu dugaan pelanggaran dana kampanye. Kami pernah memproses pidana Pak SBY dengan dugaan pelanggaran jadwal kampanye dan dana kampanye. Kami pernah memproses 12 petinggi BUMD dengan dugaan kemudian mereka terlibat sebagai tim kampanye. Jadi penegakan hukum tetap dilakukan ya? Tapi kemudian saat dengan BUMD itu terjadi perbedaan pendapat. Karena menurut BUMD, menurut polisi harus pembuktian material misalnya. Sementara menurut kami formil pun sudah cukup. Gitu. Waktu sisa kita tinggal 1 menit, saya mau kasih 30 second untuk Ibu Dewi dan juga Rian. Ibu Dewi dulu, ini di masa bulan puasa apakah akan berakhir salam damai atau lebih ke penegakan hukum akan tetap digelar oleh Bawaslu? Proses hukum itu kan harus selesai, karena dia harus punya kepastian terhadap tindakan yang sudah dilakukan oleh terlapor. Jadi tidak boleh ada yang diakhiri dengan bersalaman, harus ada putusan dari sebuah proses ini. Nah sekarang proses ini kan sudah di kepolisian, nanti tentu kita menunggu proses itu. Tetapi kami berharap ya, ini kan kemarin juga ada tuduhan, kok Bawaslu langsung meminta untuk ditetapkan jadi tersangka begitu ya. Perlu saya jelaskan, proses pembahasan untuk pelanggaran pidana itu dibahas bersama 3 unsur. Ada kepolisian, ada kejaksaan. Ada pembahasan pertama, ada pembahasan kedua. Pembahasan kedua itu sampai pada kesimpulan bahwa memenuhi unsur
pidana. Jadi bukan ujuk-ujuk Ibu Iya, ya? jadi kalau kita sudah sepakat di Oke. sentra gakumdu, itu sejatinya proses di penyidikan harus sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh tiga Meskipun unsur ada ini. tekanan publik, misalnya PSI juga membuat petisi gitu, itu tidak membuat Bawaslu jadi Saya kira agak jiper gitu. saya kira semua orang bebas untuk Oke. melakukan apa saja Baik. sepanjang Baik. masih berada di koridor hukum. Saya kira Baik. begini, mekanisme untuk melakukan upaya-upaya hukum dibangun oleh undang-undang memang untuk Baik. kita manfaatkan. Biar fair 30 second juga untuk Ya. Ini tadi lebih dari 30 second tadi. Ini diskriminasi nggak? Saya bercanda. Jadi gini saja, PSI ini adalah partai anak muda yang usianya masih sangat muda, Ya. baru 3 tahunan. Kita ini mengusung isu yang sebenarnya berat, anti korupsi, anti toleransi. Oke. Karena berat tentu banyak resiko. Nah, sekarang yang mau saya hanya pertanyakan saja di hadapan teman-teman di sini adalah apakah wajar dan layak sebuah pasal yang multi tafsir dan inkonsisten dapat merampas hak asasi seseorang dan juga memenjarakannya. Ini hanya menjadi pertanyaan kita bersama aja sih. Oke. Saya kira tidak multitafsir ya. Oke, dan Saya kira pasalnya tidak multitafsir. tidak multitafsir ya. Tidak multitafsir. Kita akan lihat bagaimana prosesnya nanti di penegakan hukum di Polri, di Iya. kepolisian apakah akan berakhir bagaimana kita nggak bisa Iya. memprediksi, tapi kalau kata Bu Wahida dari zamannya pasti akan berujung pada Iya. law enforcement atau penegakan hukum. Terima kasih sekali lagi Ibu Iya. Dewi, terima kasih Bu Sama-sama. Wahida. Rian, terima kasih, Thank selamat you. berpuasa juga dan menjalankan proses hukum ini. Nanti kita akan lihat ujungnya seperti apa. Terima Oke. kasih Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih.